dari zaman dulu sampai sekarang itu cewek itu nggak boleh dilukain. Cewek terus orang geng yang boncengin cewek biasanya nggak boleh dilukain. Kalau saya sendiri kelitih itu perasaannya kalau misalkan targetnya sesuai sama yang musuh sekolah saya itu ya bangga itu loh. Kalau nggak tega itu ya pernah ada nggak tega. Oke Mas, tadi kan udah cerita tentang kenakalan remaja kelitih. Nah, ada nggak sih kenakalan remaja lain selain kelitih? Mungkin Masnya bisa cerita pengalaman-pengalaman unik semasa mudanya. Kalau kelitih itu pasti berkaitan dengan tawuran. Karena geng itu kan aktivitasnya, yang aktivitas buruk itu kan kelitih, tawuran. Kalau tawuran sendiri, yang pernah aku alami itu beberapa kali tawuran, tapi yang paling nggak bisa dilupain itu yang bukan yang berkesan ya, yang nggak bisa dilupain itu ketika SMA aku tawuran sama SMA. Itu kita tawuran jam 3 malam di daerah Ring Road Selatan sendiri dengan kekuatan 35 motor ngelawan yang cuma 20-an motor, nggak sampai sebanyak. Tapi pas itu aku akuin gengku kalah karena belum pernah mengalami tawuran yang sengeri itu. Menurut pengalamanku sendiri itu tawuran jam 3 malam, punya aku 35 motor, yang bawa senjata tajam cuma 8 orang kalau nggak 10, lainnya cuma batu, ada juga petasan yang besar sama molotov. Itu kita bikin molotov 8 biji, tapi yang meledak 4 biji tok, itu dilemparin ke arah musuh tapi nggak nyampe, cuman di tengah-tengah arena tawuran itu tadi. Kalau yang musuhnya sendiri itu 20 motor tapi satu orang bawa 2 kelewang. Kelewang itu sejenis lurit tapi lebih besar, lebih kayak sabit itu loh. Dan tawuran terlama dalam aku hidup ini. Soalnya biasanya kalau tawuran itu cuma semenit 2 menit udah. Kalau yang itu tadi keadaan jam 3 pagi, habis hujan deres, otomatis polisi nggak ada yang patroli, sama warga juga nggak ada. Jadi emang sak puase. Tawuran di Ring Road itu tadi jam 3 sampai jam 3.20-an apa ya, pokoknya lama banget. Dan itu tarik ulur. SMA aku nyerang, dapat motornya mereka, mau diangkut, mau dimasukin di kali, tapi nggak bisa. Mereka nyerang balik, kita bertahan, mereka ngepres, kita majuin lagi. Habis kita majuin, ternyata mereka mundur agak jauh, kan itu di perempatan Ring Road. Mereka mundur di perempatan, agak ke utara, nggak kelihatan. Tiba-tiba mereka muncul dengan 2 celurit, 1 pedang atau 2 celurit sekaligus malahan. Jadi satu orang itu bawa 2 senjata tajam, sambil ngatung-ngatungin, kan tak bandem dasmu, nancep ning mripatmu. Nah, ya kami kan nggak siap. Yang sebelumnya kita masih oke lah, masih fight itu seimbang. Mereka cuman beberapa senjata tajam, ya hampir seimbang itu. Maju mundur. Setelah kita majuin, mereka mundur banget. Terus mereka balik maju, 1 orang bawa itu, kita kocar-kacir. Kita ada yang kena 3 orang. Kena apanya itu Mas? Luka 3 orang. Yang 1 orang itu di sekujur tubuh 25 jahitan. Yang satunya luka tusukan di perut, itu sampai darahnya gumpel, sampai keluar. Yang satunya 12 tusukan namanya, 12 jahitan, dan dilarikan di rumah sakit yang berbeda. Kalau dari mereka sendiri, yang korban luka-lukanya juga banyak, soalnya teman-teman bilang ada yang nusuk dari belakang, nusuk punggungnya, ada yang ngenain tangannya, gores tangannya. Kalau dari
mereka sendiri kurang tahu berapa yang luka karena mereka silent banget gengnya. Kalau dari tempatku itu 3 orang dan dimasukin di rumah sakit yang berbeda-beda. Karena kalau dimasukin di rumah sakit yang sama lebih gampang untuk diciduk, kan indikasi tawurannya lebih terendus. Kok bisa 3 orang bisa bareng-barengan gini? Kan kalau misalkan ada ya kejadian atau ada kecelakaan apa kan polisi pasti datang ke rumah sakit dan memintai keterangan. Nah makanya kami menyebar 3 itu, 3 orang dilarikan di rumah sakit yang berbeda-beda. Berarti itu sampai melibatkan aparat kepolisian juga, Mas? Sempat ada yang datang enggak juga? Oh, kalau pas tawurannya enggak. Kalau pas di rumah sakit cuman ya biasa, kalau ada kejadian kan polisi datang nyari informasi ini kenapa tabrakan atau apa. Ketiga anggota tadi itu ngaku kalau mereka ada yang kekelitih, ada yang ke tabrak. Ya kalau ngaku aku tawuran Pak, nah nanti kan satu geng keciduk semua ya tawurannya di mana, sama siapa aja. Kalau dari gengku sendiri nggak ada yang keciduk, tapi kalau dari gengnya mereka ada keciduk 2 motor atau 3 motor. Tapi mereka silent sih, nggak nyokotin ke geng kita juga. Tapi pernah nggak sih Mas ada pengalaman misalnya lagi tawuran gitu terus tiba-tiba dilerai sama warga, pokoknya yang melibatkan unsur masyarakat warga gitu, pernah nggak? Pernah sih. Kalau tawuran waktu-waktu sore atau waktu siang itu pasti ada warga yang turut melerai. Kalau malam pun juga iya, tapi tergantung tempatnya. Misalkan tempatnya yang sepi itu jarang warga. Misal kalau tempatnya yang rame kayak jalan Gedong Kuning atau jalan apa yang masih banyak warga, kalau malam-malam itu biasanya warga-warga terlibat untuk memisahkan. Kalau aku sendiri pernah ada pengalaman waktu itu adik kelasku mau ditabrak sama musuh SMA. Itu SMA 5 motor datang ke sekolah, tiba-tiba mau nabrakin adik kelasku. Pas itu aku posisi habis lulusan, jadi hitungannya alumni apa masih sekolah ya? Ya pokoknya habis lulusan itu, adik kelasku itu tadi laporan ke rumah, Mas tulungnya aku arep ditabrak karo cah. Nah habis itu aku sama adik kelasku itu tadi ngampiri temanku yang rumahnya dekat sekolah, ngumpulin massa, terus kekumpul 3 motor, habis itu keliling sekolah cari-cari 5 motor itu tadi. Nah pas itu kepetuan kesampaian ngelihat musuhnya di perempatan Bangjo, tapi musuhnya nggak berhenti, kita udah di atas motor ngawe-awe mandek kowe, mereka nggak berhenti, mereka tetap jalan terus, kita ngikutin dari belakang sambil ngebut itu. Mereka masuk ke arah jalan kecil, bukan jalan besar, jalan ke arah perkampungan. Nah, mereka turun. Habis itu kan aku 3 motor. Aku turun, yang motor sebelah juga turun, dan itu kebetulan ada adikku juga. Adikku itu satu sekolah sama aku, ikut geng juga. Adikku turun, bawa gear, nyeret gearnya. Yang SMA itu yang musuh tadi 5 motor, ampun duluan. Kosek mas, mengko. Nah aku kan pas itu dalam posisi muntap tuh emosi karena adik kelasku harus ditabrak untuk laporan lagi. Aku bawa tongsis, cuman tongsis buat selfie. Itu yang ada di rumahku yang bisa tak bawa apa itu tak bawa tongsis kan bisa panjang, kan itu besi kan bisa panjang seret. Nah kalau di geng-gengan itu hampir mirip kayak kenok tuh besi yang bisa dipanjang juga, tapi bedanya kalau kenok itu tebel, buat mukul ya lumayan kerasa. Nah, aku bawa tongsis yang warnanya itu silver, tak giniin seret kan panjang. Mereka ampun gini, adikku belum dekat ke musuhnya, aku lari, musuhnya tak pukulin pakai tongsis itu. Bak sampai tongsisku itu cuman patah-patah loh kan, diseret tinggal segini. Nah habis itu kok ada lemparan batu, set, kok bukan dari arah musuhnya,
kan musuhnya motor 2 orang di depan, yang 3 orang itu agak jauh, kayak lari gitu loh. Yang 2 orang berani turun, tapi berani turun malah ampun-ampun. Kok sik mas. Nah ada lemparan batu dari arah belakang. Wah apa iki? Kok ono watu-watu? Wah ternyata warganya udah pada keluar. Itu kan kejadian sore hari. Udah pada keluar. Aku lihat di belakang, aku kan posisinya maju ngejar yang anak piungan itu tadi. Adikku di belakang udah ketangkep warga, udah ditangkap, tangannya dari giniin. Yang temanku 2 motor lari menyelamatkan diri. Yang 1 motor untungnya masih ketinggalan, masih ada di situ. Kan adikku dipegang sama warga, terus teman-temanku yang 2 motor lari, otomatis ketinggal aku, adikku sama 1 motor. Adikku ketangkep warga. Aku sebenarnya bisa lari, tapi kan masuk aku ninggal ke adikku dewe. Aku nyamperin ke wargane, pas adikku posisinya ditangkap, aku langsung dikekep, dipeluk keset. Endi mau pedange? Pedang sing tok nggo mau endi? Endi mau pedange sing tok nggo? Pedang apa, Pak? Aku ora nggo pedang apa-apa, gledah ho. Digeledah semuanya. Mau sing tok nggo nyabeti apa? Ra ono, Pak, mbok tiliki ning pekarangan apa ning apa? Ha kene kowe tak lebokke polsek kowe. Adikku nantang malahan. Ya ayo, Pak, ra apa-apa, ra masalah. Nah, pas itu aku kan panik. Ya pengennya nesu wargane kabeh tak nesoni pas nangkep. Ngopo, Pak? Aku iki cah SMA kene. Kayak cah ngopo adoh tekan kene. Kayak arep ngabraki adik kelasku. Adikku nambahin, nek arep dipolisike ya kayak sisan, Pak, digowo. Nah, pas itu SMA musuhe malah lari. Nah, pas itu warganya juga bingung. Habis itu aku nggak dikekep itu tadi, agak dilepasin. Pas itu mereka yang musuhe malah lari juga. Nah, aku sama adikku cepet-cepet naik motor itu terus balik. Sebenarnya kalau dibawa ke polsek terdekat, hitungannya aku juga salah, soalnya bawa senjata tajam. Bawa senjata. Walaupun itu cuman gear sama tali apa? Sama tongsis. Gear, tongsis yang dikira pedang. Pas ditangkap itu aku mau dipalu sama warganya. Tak palu ndasmu kene, kowe sing gawe goro-goro to kowe. Aku pan marah-marah. Ya ora, Pak, aku cah SMA pan ngopo cah nganti kene. Arep nabrak ya adik kelasku barang. Kono tekoni ora percaya. Nah, SMA malah enggak deket wargane. Mungkin takut nek dibawa sekalian ke polsek. Nah, mereka cabut, mereka pergi. Aku adikku dilepasin, ya malah aneh. Padahal ning atiku, waduh, tangkap warga ning polsek. Wis ya takut lah kalau dibawa polsek. Habis itu udah setelah kejadian ya udah kita pulang, ya mereka pulang. Terus ini sih Mas mau pengen tahu aja gimana sih solidaritas di geng di sekolahan gitu. Kalau solidaritas geng sendiri itu punya solidaritas masing-masing lah. Solidaritas di geng A nggak tahu apa sama dengan solidaritas yang di geng B. Contohnya kalau ada anggotanya yang motornya dirusak musuhnya atau apa, itu pasti dalam satu geng itu bertanggung jawab iuran. Gimana caranya motornya itu bisa balik. Kalau ada yang luka-luka misalkan tawuran, kayak yang tak contohin tadi itu 3 temanku 25 tusukan, 1 tusukan, terus 12 tusukan. Itu 3 orang yang ngover ya geng satu sendiri, gengku, bukan geng mana-mana lagi ya. Soalnya biasanya di geng itu rasa kekeluargaannya kental, solid. Kalau ada yang ketangkep polisi pun biasanya disuplai di dalam, misalkan masuk penjara. Kan di penjara itu butuh uang juga kan, nggak semuanya gratis. Ya semuanya gratis, tapi cuma seadanya. Kan seadanya itu kan kadang-kadang nggak kerasan gitu. Misalkan disuruh makan, tapi kan kalau nasinya kurang apa. Nah makanya
Kalau di dalam penjara pun biasanya disuplai dari luar sama anggota-anggota lainnya. Kalau nggak ditengok tiap seminggu sekali biasanya. Kalau nggak 2 minggu sekali. Biasanya sih gitu kalau di geng-geng, solidaritasnya kental. Terus nih Mas, kalau ngomong tadi di penjara, berarti itu kan mungkin misalnya kita ngelitih atau tawuran, terus ada yang meninggal masuk penjara. Nah, biasanya kalau misalnya sampai ada orang yang terbunuh itu kan pasti nggak cuman orang itu aja kan yang merasakan efeknya, tapi orang-orang terdekat dan segala macam pasti kan ada dendam. Nah, orang yang di penjara ini gimana nasibnya Mas? Kayak masih diterima oleh geng kah? Maksudnya masih di di backup juga sama gengnya itu atau kayak gimana? Dari kasus yang pernah terjadi, ada suatu geng A membunuh anggota geng B dan itu kasusnya ke blow up sampai media, sampai berita juga. Dan dari cerita geng A yang membunuh itu udah disiapin fasilitas, misalkan kalau dia di penjara terus kalau keluar kan otomatis banyak yang nunggu, banyak yang dendam juga kan, pengen bales, pengen apa. Nah itu udah siap dilariin ke Jakarta, ke Bandung atau kemana, ada relasi. Oh, maksudnya dilariin itu gimana sih Mas? Maksudnya disuruh pindah rumah, pindah atau gimana? Ya secara keseluruhan pindah kehidupannya mungkin. Oh. Diamanin lah. Sampai benar-benar aman, biasanya seperti itu. Dijamin. Gengnya itu juga masih ada rasa tanggung jawab sama dia masuk, disuplai itu tadi, terus setelah dia keluar berapa tahun, itu langsung dia dilariin. Biasanya kan kayak gitu, ada dendam. Iki mateni iki kapan metune? Petang tahun meneh. Ayo dinteni wae. Dinteni metune, bar metu dintekke. Biasanya seperti itu. Nah, yang geng A itu punya inisiatif, setelah keluar langsung dilariin. Jadi belum sempat kesentuh lain-lain musuh atau yang dendam itu tadi. Soalnya kalau dimatiin kan urusannya jadi panjang, nggak cuma gengnya. Soalnya itu kasusnya itu ini matiin geng B, dan geng B itu ponakan salah satu pejabat di Jogja atau apa gitu. Nah makanya yang nggak terima banyak, channelnya kan juga banyak toh. Terus relasi-relasi sama alumni, katanya alumni yang udah di Jakarta juga kenal, makanya siap-siap langsung dilariin. Oh ya Mas, terus nyambung yang alumni tadi, berarti sebenarnya geng-geng ini tuh masih ada dukungan dari alumni juga nggak? Atau mungkin alumni itu masih berperan dalam geng, atau ya udah setelah lulus nggak ikut campur lagi kayak gitu? Ada yang seperti itu, ada yang masih ikut-ikut. Kalau aku sendiri setelah SMA selesai masih ikut geng, tapi cuman sampai 2 semester, 3 semester awal. Itu masih ikut geng, itu masih nongkrong bareng. Terus kalau mereka kelitih, aku ikut ngawasin, tapi nggak ikut kelitihnya. Cuman ngawasin, misalkan 3 motor, aku di belakang. Kalau ada apa-apa aku bantu, misalkan ada polisi atau ada apa aku bantu. Kalau ada tawuran, kalau melihat anak-anaknya nggak mampu buat ngelawan sendiri, ya terpaksa alumni harus turun. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang alumni udah keluar, ya udah. Tergantung sih, itu alumninya biasanya yang nggak deket banget sama anak-anak. Yang deket banget mungkin masih sering nongkrong bareng. Dan setelah anak-anak itu alumni juga, mungkin ya masih satu circle, satu tongkrongan. Tapi udah nggak geng-gengan lagi. Udah beda. Ini sih Mas, aku penasaran juga tentang mungkin manajemen aksi waktu tawuran gitu. Ada nggak sih kode-kode tertentu buat gerakan apa, terus mungkin titik kumpulnya gimana, mekanismenya itu sebenarnya kayak gimana sih? Aku bingung dan penasaran, pengen tahu. Kalau untuk tawuran yang udah direncanain kayak janjian jam 2 malam, jam subuh mungkin, itu biasanya aksinya udah terencana banget. Dalam artian kita start misalkan di Tamsis, start 30 motor di Tamsis, keluar set. Itu 30 motor rombongan. Itu depannya ada 2 motor lagi jauh tapi untuk melihat situasi, dan 2 motor di belakang jauh buat ngelihat di belakang ada polisi, ada geng dari belakang atau apa. Jadi jalannya kayak konvoy tapi yang buka jalan sama yang belakang sendiri backup itu jauh. Habis itu kalau tawuran, udah tawuran nih, udah selesai.
nggak mungkin, jarang ya, misalkan udah selesai ke sini lagi, ke taman siswa lagi. Biasanya udah ada titik temu lain yang udah direncanain. Dan titik temu yang udah direncanain itu biasanya kalau udah kecium sama polisi, sama warga juga. Soalnya nggak jarang misalkan mulai dari taman siswa 40 motor, otomatis kan warga di sekitar kan curiga. Habis itu ada laporan ke polisi. Polisi terus datang. Nah, itu bahayanya kalau pas tawurannya selesai, tetap kumpulnya di tempat yang tadi, tiba-tiba ada warga dan polisi yang udah siap. Makanya beda, tawuran selesai, ada yang kejar polisi, ada yang kejar warga. Itu titik temunya beda dari awal. Dan ada kode-kode khusus. Contohnya gimana, Mas? Kode khususnya itu misalkan ada yang ketangkep polisi. Kan biasanya polisi langsung WA teman-temannya itu tadi, Doning di. Nah, itu kan susah untuk dikenali itu yang WA siapa. Apa polisi, apa gengnya yang ketangkep itu tadi. Nah, biasanya disepakati. Nek adewe kecekel, apa nek adewe wis pencar, bari adewe golek-golekan, kudu ngomong Jayawangi. Jadi ngechat Jayawangi dulu. Nek nggak ada Jayawangi, biasanya itu indikasinya polisi. Udah ketangkep orangnya. Biasanya kan Jayawangi, Doning di. Nah, ada Jayawanginya. Nah, itu berarti orangnya. Nek cuman Doning di tak runo. Nah, itu biasanya polisi. Jadi anak-anaknya udah mempersiapkan banget. Dan misalkan kalau ketangkep polisi atau ketangkep warga, sebisa mungkin itu yang ketangkep tuh nggak nyokotin satu gengnya. Ketangkep set tawuran. Nah, sebisa mungkin dia itu ngaku nggak ikut tawuran pas cuman lewat atau apa. Pokoknya sebisa mungkin nggak nyokot satu gengnya. Nggak kasih tahu lah ya. Nggak kasih tahu. Kalau itu kasih tahu biasanya ada hukuman sendiri sama gengnya, dari gengnya. Ada konsekuensi tersendiri lah. Terus flashback lagi ke cerita pas geng tempatku lawan geng. Itu tempatku seperti itu tadi. 2 orang depan sendiri, 2 orang belakang sendiri, 35 motor di tengah. Kalau beda, kalau itu pakai 3 mobil. Pakai mobil? Pakai 3 mobil. Satu mobil buat buka jalan, satu mobilnya buat senjata, yang nyuplai senjata di mobil itu tadi, sama satu lagi buat buntutin rombongan. Tapi ada yang pakai motor nggak? Maksudnya kayak susah nggak sih berantem pakai mobil gitu? Pas itu kita nggak kepikiran kalau mereka itu bakal bawa mobil. Jadinya kita nggak curiga. Curiga itu setelah tawuran, bebet. Tiba-tiba ada mobil dari arah mereka mau nabrakin kita semua. Ini sopo kok arep nganu. Tapi kita nggak curiga. Pas itu nggak curiga, belum curiga. Curiganya itu setelah kita pukul mundur mereka, mereka mundur balik, mereka maju balik, tiba-tiba 2 pedang itu ternyata yang nyuplai ada mobil lagi. Jadi mobilnya 3, satu mobil mungkin buat buka jalan, habis itu mau nabrakin kita. Soalnya ngelihat kita kan posisinya pas itu ngepres terus mereka mau nabrakin. Yang satu tadi itu buat buang senjata. Jadi semua senjata ini kan awalnya seimbang itu, mereka malah kalah. Soalnya senjatanya belum terlalu banyak. Setelah mereka mundur, tiba-tiba balik, kok udah 2 orang tuh bawa celurit. Menggilap itu, wah ngeri banget pokoknya. Aku pas itu ngeri banget, aku nggak siap banget sama tawuran itu. Cuman bawa kayu segini buat nakut-nakutin tok. Ya maju cuman gini-gini tok. Kan itu keadaan gelap. Tapi kalau yang pedang dan sebagainya kan kalau ada cahaya kan kilapnya kan kelihatan. Nah, aku tak giniin biar nggak kelihatan bawa kayu. Nah, yang satu mobil terakhir itu buntutin. Pas itu posisi kita kalah, kita lari semua. Ternyata ada satu mobil yang buntutin dari mereka. Dan ternyata dapat kabar juga kalau pas tawuran itu mereka ada dokumentasinya, punya dokumentasi. Jadi ada mobil sendiri, kan 3 mobil itu mungkin salah satu mobil ada yang dokumentasi. 20 menitan kurang lebih tawurannya di dokumentasi. Nah, dari itu
mungkin aku sharing ke adik-adik kelasku yang masih geng-gengan. Nah malah sampai sekarang kalau ada mau tawuran SMA aku juga bawa mobil, 2 mobil. Dan kebanyakan yang SMA yang geng-geng sekarang kalau tawuran itu mobil malahan. Maksudnya mobil nggak ikut tawuran tapi cuman buka jalan sama senjata. Ya kan kapan waktu itu ada yang ketangkep di ICJ juga di daerah Sewon, geng kalau nggak salah. Itu ketangkep di rumahnya, di perumahan apa? Itu 14 motor, 1 mobil sama puluhan senjata, sama orang-orangnya juga. Jadi sebelum mau tawuran mereka udah ketangkep duluan. Ada 1 mobil, beberapa puluh motor sama orang-orang itu sama senjata. Dan itu mau tawuran, tapi belum tawuran udah ketangkep duluan. Kebanyakan seperti itu. Ada nggak sih Mas pengalaman lagi mau ngelitih gitu, terus keciduk polisi? Pernah sih, tapi nggak diapa-apain soalnya pas nggak bawa apa-apa juga. Jadi pas itu malam minggu posisi baru jam setengah 11-an mungkin jam setengah 11 jam 11-an. Pas itu posisi lagi nongkrong temen-temen habis pada minum juga. Habis minum itu terus kan pada gabut ya kan, remaja biasanya kalau klitih itu gabut iki ngopo yo klitih biasanya kayak gitu. Yo golek-golek wae yo. Itu motor 9 apa motor 8 sekitar gitu. Kita nggak bawa apa-apa, tujuannya cuman puter-muter cari anak 2, nama gengnya. Pas di Gedong Kuning kita seliringan sama rombongan 5 motor. Itu kita kira itu anak geng juga. Soalnya stylenya itu geng banget, geng wir banget lah itu. Outfitnya ya geng banget. Pas itu pakai buff, pas belum zaman pandemi pakai buff. Pokoknya pakai hoodie, orangnya besar-besar, seliringan kita lihat-lihatan, saling noleh gitu loh. Nah kita mau putar balik, mau ngejar mereka, ternyata mereka udah putar balik dulu. Mereka ngejar kita. Kalau kita sih, wah asik ono sing wani nandangi. Mereka motor 5, kita motor 8. Nah aku pas itu posisi belakang sendiri, 2 motor belakang sendiri. Mereka cuma nyelip aku, ngeliatin tok. Dikiranya bukan dari gerombolannya. Nah habis mereka nyusul ke gerombolan yang sisanya itu tadi, mereka langsung narik nantang gitu loh. Nantang sama anggota sama gengku itu kan dikiranya geng musuh atau geng lain lah, geng sing wani juga lah. Sama kita itu dibales, mau dipukul juga. Nah, pas kita mau memukul, mereka langsung ngeliatin laras panjangnya, langsung buka itu laras panjangnya diginiin. Waduh polisi. Nah kita disuruh yang rombongan itu disuruh minggir. Nah aku yang 2 motor harusnya bisa pergi, tapi karena aku lihat teman-temanku pada disuruh minggir, ya udah aku ikut minggir. Sama aku kepikiran kan nggak bawa apa-apa juga, minggir. Nah, habis itu ditanyain, geng endi? Ora geng kok Pak, ini bar nonton konser. Itu bohongin polisinya. Kalau dipikir itu polisinya terlalu polos kayaknya. Itu pas posisinya kan kita arahnya dari selatan. Kita ngomongnya pulang konser. Sedangkan konsernya itu ada di arah utara. Masa berlawanan? Memang lagi ada konser? Nggak tahu, pokoknya asal aja, biasanya asal ngomong gitu. Kayak baru nonton konser kok Pak, langsung digeledahin. Tapi polisinya tetap nggak percaya awalnya. Digeledahin HP-nya satu-satu. Kan kita kalau namain grup di chat itu kan nggak geng kan, biasanya remaja masjid apa itu kan kamuflasenya atau pramuka apa itu. Tapi kok obrolannya kon kumpul-kumpul. Tapi berarti itu kalau keciduk polisi itu berarti sampai chat privat pun tuh dicekin ya? Dicekin semuanya. Nah itu ada yang ngechat pas di grupnya itu golek-golek. Nah ini golek-golek. Ditanyain golek-golek apa lagi? Golek-golek apa lagi? Siapa lagi sing jenenge iki? Nggak ada yang ngaku semua. Polisinya juga nggak dapat barang sitaan apa-apa. Ya udah habis itu kita disuruh pulang. Ya walaupun itu kita difoto sama warga-warga juga, di-up di ICJ juga. Tapi di ICJ banyak yang komen salah sasaran lur, dudu wong glitih. Ya aslinya kita mau glitih tapi cuma tangan kosong. Ada pengalaman ini nggak Mas lagi mau ngelitih gitu terus dikelitih balik? Kalau dikelitih balik enggak sih biasanya. Biasanya kalau ngelitih itu ngelitih biasa. Nggak pernah ada yang balik ngelitih biasanya. Cuman ya kita cari-cari.
Terus kalau pengalaman di Glitih itu pernah. Jadi setelah pulang sekolah, pas habis beli bensin itu tiba-tiba dari belakang ada Kak Elik, jajarin sebelahan. Tak liatin, ternyata ini SMA musuh, koornya SMA musuh. Pas itu posisiku termasuk yang di SMA juga pentolan juga. Tapi kok nggak bilang apa-apa. Biasanya kan ngopo kue, aku cak piye. Biasanya kan kayak gitu. Kok diem aja. Ya udah aku biasa. Nggak lari nggak apa. Tiba-tiba ditendang. Des. Aku jatuh. Dek. Aku langsung ngejar dia tapi pas jalan. Tapi nggak kekejar. Tak kata-katain. Bajingan we nek wani dene lho dundunan. Ayo. Ya dia yang Kak Elik itu tetap santai. Nggak lari ya nggak ngapa, cuman biasa. Habis itu aku ke tongkronganku laporan sama teman-teman. Tulungnya aku bar diglidih karo cah. Ning di saiki ayo mubeng kabeh goleki. Terus teman-temanku pada solidaritas. Pada muter semua. Gantian balas dendam. Yang seragamnya sekolah musuh langsung dikenain, diambil STNK-nya, dibuang, diambil kuncinya, dibuang. Ada yang sampai kejar-kejaran sama tentara juga. Itu pas aku diglitih langsung teman-temanku pada balas glitih. Kalau tempat-tempat di Jogja ini yang rawan glitih di mana sih Mas? Dan jam berapa aja biasanya? Kalau rawan glitih itu biasanya di tempat-tempat yang cenderung sepi, terus jalannya halus. Kalau enggak halus, gede. Biasanya dibuat untuk glitih dan tawuran juga. Kalau di Jogja ini tawuran ngomongnya tempuk. Tempuk. Buat tempuk. Enggak geger geden ya. Kalau geger geden kan anak-anak zaman sekarang ngomongnya geger geden. Itu buat tempuk kayak kalau pas di tahunku Kridosono. Kridosono itu jadi kayak jalur Gaza. Kan itu bunder kan Kridosono. Pernah suatu saat itu geng dari SMA aku, pas itu aku nggak ikut karena kakak-kakak kelas muter di Kridosono. Nah ternyata ada juga geng dari lain. Terus ada juga 3, jadi di Kridosono itu 3 geng. Malah jadi bingung loh, aku harus nyerang Dendi. Terus? Nah pas itu juga ada polisi malah dikejar semua. Itu Kridosono yang spot-spot untuk tempuk, untuk glitih. Terus kalau sekarang kebanyakan di ring road mana aja. Di ring road utara, di ring road timur, barat, selatan. Itu jadi spot-spot tawuran. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu pun aku sendiri pernah tawuran di ring road 2 kali kalau nggak salah. Malam posisi jam 2 sama yang satunya itu jam 3-an. Berarti menjelang pagi gitu ya, 1-2 jam, 1 jam. Karena 2, untuk mengelabui patroli polisi. Anak-anak glitih itu kan anak-anak geng lah. Itu tahu jam-jam polisi glitih, jam-jam rame jalanan. Apalagi ada yang buka jalan, ada yang backup yang paling belakang. Itu udah direncanain banget, makanya jarang kalau tawuran di Jogja, apalagi jam 2, jam 3 sampai jam 4 pagi itu jarang ketangkep. Jarang ke blow up di media seperti yang diberitakan sekarang. Itu kan kapan waktu ada juga yang viral masuk TV yang geng glitih itu di jembatan nyeret-nyeret pedang, terus akhirnya ketangkep semua kan yang di Kulon Progo. Itu kalau yang emang anak geng beneran itu nggak mungkin blunder kayak gitu. Itu malah kayak opo toh kowe iki ndadak pamer-pamer ngono iki ngopo? Mbok wis nek pengen nakali silent pet wis. Saya ngerti kowe gengmu. Ya kayak tawuran, set ngelukain dah. Kalau sekarang tawuran juga ada video dan disebarin. Kalau per gengnya sendiri itu biasanya ada dokumentasi, tapi untuk pribadi, untuk konsumsi gengnya itu sendiri. Biasanya nggak disebarluaskan. Kalau dulu gitu. Sampai sekarang juga ada yang untuk konsumsi pribadi juga. Jadi yang untuk gaya-gayaan, glitih di video atau muter
konvoy malam-malam di video itu malah dianggap apa ya, diketawain lah malahan. Kalau sama anak-anak yang geng yang bener-bener yang ya nakal, ya main silent itu seperti itu, dia diketawain. Nyata tempuk wani ya tempuk, wis bar ya wis, tinggal ece-ecean lewat chat aja. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya tawuran gitu tuh sebenarnya ya udah itu tuh kepuasan tersendiri aja, bisa mukulin orang, bisa menyakiti lawan, atau ada sesuatu yang dipertaruhkan nggak sih di sana, kayak mungkin apa motor atau gimana sih sebenarnya? Biasanya kalau seperti itu ada yang cuma adu kuat-kuatan toh. Misalnya geng ini adu sama ini cuman kuat-kuatan ya, aku sing paling kuat. Ya ada juga yang geng A janjian tawuran sama geng B, tapi ada taruhannya juga. Taruhan nek kue kalah, kue motor siji atau 2 juta biasanya. 2 juta, 1 juta ya sesuai kesepakatan kedua belah pihak geng. Dan itu biasanya janjian dulu. Antar koordinator itu ketemuan di tempat netral atau di tempat yang rame. Biasanya sih di Alfamart. Aku ning Alfamart engko jam itu ketemuan kono penake piye. Ketemuan. Kok dhewe tempo jam piro ning kene? Jam 2. Ning ndi nggone ning kene? Ya engko ya. Nek ra teko kowe kalah. Ra teko 2 juta. Ada juga yang cuman saking gregetnya loh. Wis engko bengi tempo jam 2. Ya wis tempo. Ning kene ya cuman untuk melukai to. Terus menurut Mas RX tawuran sama kelitih ini bisa dihilangkan nggak sih Mas? Menurut saya pribadi, subjektivitas saya bukan berarti susah, bukan berarti bisa dihilangkan, tapi susah untuk dihilangkan. Untuk menghilangkannya itu susah karena remaja cenderung punya sikap yang ingin kuat dari yang lainnya, sikap superior, merasa lebih jago, merasa lebih apa, dan inginnya menang. Kan kalau remaja itu nggak mikir panjangnya, tawuran, misalkan yuk tawuran yuk, langsung luka-luka. Mereka nggak mikir orang tuanya susah atau apa, enggak. Mereka cenderung mikirnya tuh seneng sama seneng tok, nggak mikir belakangan. Dan kalau kelitih sama tawuran sendiri di Jogja itu agak susah dihilangin karena dari sepak bolanya juga udah sering tawuran. Partai politik juga tawuran di Jogja. Ormas juga tawuran, SMA tawuran. Jadi ya lingkungan juga membentuk seperti itu. Dan pengaruh pergaulan yang kurang bagus untuk remaja menurut saya pribadi sebagai orang Jogja sendiri, melihat di Jogja pergaulannya sangat kurang bisa dikontrol. Kayak remaja itu udah mengkonsumsi obat-obatan. Kalau miras sih biasa, di tempat-tempat lain juga ada obat-obatan dan lain sebagainya. Sama ketimbangan di Jogja juga masih banyak. Dan antar kelompok juga sering terjadi bentrokan, nggak cuma sekolah tok. Berarti karena lingkungan yang emang sudah jadi kayak untuk menghilangkan tuh emang susah karena ya itu tadi udah mengakar di setiap orang gitu. Terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan-pesan buat remaja sekarang masa kini yang mungkin Mas RX ingin sampaikan? Untuk remaja saat ini mungkin pandemi bisa membukakan pikiran mereka menjadi open minded, lebih open minded itu. Untuk sekarang ya semoga para remaja bisa lebih membuka pikirannya. Ya walaupun adanya cuma seneng dan seneng. Kayak yang pernah saya alamin saat remaja itu ya cuma seneng dan seneng, nggak ngelihat ke belakangnya. Bahwa kalau aku ketangkep orang tua susah, ya aku ya biasa aja. Kalau sekarang udah tahu mau berbuat yang buruk juga efeknya sampai keluarga juga. Orang tua gimana, keluarga yang lain gimana. Kalau remaja agak susahnya karena pikirnya cuma seneng-seneng dan seneng. Berarti mungkin senang-senang boleh, tapi karena keadaannya sekarang lagi kayak gini, tolonglah berpikir lebih jauh gitu kali ya Mas. Lebih ya, mungkin efeknya
memikirkan efeknya seperti apa, keluarga seperti apa. Kayak gitu. Mungkin bisa melihat keadaan lah. Ya. Bisa membukakan pikiran dan melihat keadaan. Oke, terima kasih Mas RX sudah mau berbagi cerita di podcast Teman Cerita. Ya, buat teman-teman juga yang nonton mungkin bisa terbuka gitu pikirannya, juga bisa jaga diri, bisa tahu apa konsekuensi dari langkah-langkah yang diambil, dan pastinya podcast kali ini tuh kita bukan ngajak teman-teman untuk join ayo Gengklit, itu bukan, tapi di sini kita emang memberikan pandangan baru dan realitas baru aja buat teman-teman. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya podcast ini semakin berkembang dan kita bisa belajar bersama. Oke, see you next time. Bye-bye.